Pemerintah meluncurkan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera bersama SIM Card Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera. Bantuan ini untuk memastikan masyarakat mudah menjangkau layanan kesehatan dan pendidikan. Diharapkan bila nanti pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, masyarakat tidak mampu dapat menggunakan dana bantuan ini. Berbeda dengan bantuan langsung tunai di masa SBY, masyarakat didorong untuk mempunyai akses dalam sistem keuangan, sehingga tidak ada lagi kejadian saling berebut bantuan tunai. Dengan cara ini diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Pemberian kompensasi ini harus terus diawasi dan dievaluasi efektivitasnya. Sebab kenaikan harga BBM bersubsidi tinggal menunggu waktu. Meski semua setuju harga BBM harus dinaikkan, namun dampak kenaikan yang memberatkan masyarakatlah yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pemirsa, pemerintah telah meluncurkan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan juga Kartu Keluarga Sejahtera. Meski dikatakan ini merupakan prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun hampir dipastikan program ini merupakan kompensasi jelang kenaikan harga BBM. Seberapa efektifkah program pemerintah ini? Kita akan berdiskusi bersama tim ekonomi Jokowi JK, Arief Budimanta, dan juga pengamat ekonomi yang juga Ketua DPP Partai Demokrat, Iksan Mojo. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih bergabung bersama kami. Mas Iksan dulu nih. Mas Iksan, Anda sepertinya kurang setuju dengan program pemerintah ini? Saya nggak setuju. Saya dukung banget justru. Dukung banget. Program kartu-kartu ini. Karena memang program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera yang diluncurkan oleh Pak Jokowi kemarin ini merupakan yang pertama kelanjutan daripada program-program yang ada pada pemerintahan yang lalu Pak SBY kayak Kartu Indonesia Sehat ini. Yeah. Ini kan tidak lain tidak bukan merupakan kelanjutan dari program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS sekarang, dan yang kedua juga Kartu Indonesia Pintar merupakan pendalaman dan perluasan dari program beasiswa mandiri. Jadi ini merupakan kelanjutan yang tentu saja harus didukung karena memang tujuannya buat kesejahteraan rakyat. Jadi tapi ada satu hal yang perlu saya koreksi. Yeah. Ini bukan merupakan bagian daripada program kompensasi BBM. Nah, ini yang saya lihat dalam 2 hari berturut-turut ini media sering salah. Karena memang tujuannya... Tapi kenapa launchingnya sesaat menjelang pengurangan subsidi BBM? Siapa yang bilang BBM mau dinaikkan harganya? Kan belum ada kan keputusan soal itu. Tapi masalah bahwa yang namanya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat ini merupakan bagian daripada menciptakan satu sistem jaminan sosial buat rakyat Indonesia. Jadi social protection. Ini kan bagian daripada penciptaan satu sistem luas di tenaga kerjaan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia. Semua lapisan, bukan hanya masyarakat yang kurang mampu. Nah, ini kalau kita mau bicara masalah kompensasi atas kenaikan BBM, kita lihat programnya nanti. Saya yakin Pak Jokowi dengan timnya sudah menyiapkan banyak, tapi sampai sekarang ini yang belum diflorkan, belum dimunculkan. Jadi jangan ditafsirkan bahwa ini sebagai prelude dari kenaikan harga BBM. Ini menurut saya cuma merupakan bagian dari penyempurnaan sistem jaminan sosial di Indonesia yang merupakan bagian daripada janji kampanye Pak Jokowi. Betul, ini realisasi janji kampanye. Tapi Mas Iksan, terlepas dari apakah ini merupakan bantalan untuk kompensasi kenaikan BBM nanti, kalau misalnya itu pun bukan, bisakah program ini menjadi paling tidak sementara sebagai pengganjal sebelum ada program-program kompensasi yang Anda maksudkan tadi itu? Jadi begini, jadi dulu ketika zaman Pak SBY kan pada tahun 2012 itu sudah didesain tentang berbagai macam kompensasi sebagai kenaikan harga BBM yang kemudian gagal. Tapi intinya tidak cukup kalau misalnya hanya mengandalkan sistem proteksi sosial yang ada, jaminan sosial. Makanya kemarin ketika kita siapkan di 2012 itu selain ada misalnya kayak Raskin ya program atau Kartu Indonesia atau Jamkesnas itu kita juga tambah. Jadi misalnya kayak Raskin yang biasanya dapat mungkin 10 kilo per tahun itu ditambah 5 kilo jadi 15 kilo. Jadi intinya yang ingin saya ungkapkan atau BSM misalnya yang untuk pelajar SMA itu 1 juta ditambah 200 atau 300 ribu jadi satu tahun 1.300.000 karena ada kenaikan harga BBM. Jadi intinya yang business as usual BPJS ini atau Raskin ini atau BSM ini tidak cukup kalau hanya mengandalkan itu. Tapi ketika misalnya ada kenaikan harga BBM ini di beef up.
Jadi program yang udah ada, sistem yang sudah ada, nilainya yang ditambah. Bisa macam-macam. Atau kayak misalnya kayak Kartu Indonesia Sehat kemarin yang diungkapkan sama Ibu Menteri Kesehatan, itu mencakup bukan hanya kuratif, tapi juga preventif. Jadi bukan hanya menyembuhkan, tapi juga mencegah beberapa penyakit gitu loh. Jadi ada macam-macam penyakit yang diungkapkan oleh si Ibu Menteri. Ya hal-hal seperti ini yang dibutuhkan, yang kedepannya selain memodifikasi, memperkuat, tapi juga kalau misalnya pemerintah di kemudian hari memutuskan akan ada kenaikan harga BBM, maka tentu saja harus ada tambahan. Gitu. Mungkin tambahannya juga bukan hanya memperkuat, tapi juga misalnya dengan menyalurkan BLT gitu loh, atau sejenis uang tunai seperti itu, karena memang cara melalui BLSM atau BLT ini masih dipandang sebagai satu cara yang paling efektif untuk melakukan kompensasi atas kenaikan harga BBM. Oke, Mas Arief, saya tadi mengulang statement Mas Iksan, apakah akan jadi naik atau tidak kan belum tentu. Tapi menurut Investor Daily yang kita lansir hari ini, harga BBM naik bulan ini. Ini statement dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Gimana komentar Anda? Ya saya rasa kita menunggu apa yang akan diputuskan oleh Presiden terkait dengan kebijakan fiskal kita ke depan. Tapi yang paling penting adalah memang program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera ini merupakan bagian daripada rancangan Quick Win, ya, Quick Win yang memang disiapkan di dalam visi misi Pak Jokowi dan Pak JK ketika beliau dilantik menjadi presiden. Dan menurut pandangan kami kerja ini cukup cepat, ya. Dalam waktu 1 minggu sudah bisa langsung diluncurkan gitu. Dan saya mengikuti betul bagaimana mempersiapkan ini dalam mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu yang lalu, ya, ketika Pak Presiden memerintahkan kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mempersiapkan ini, kemudian langsung melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dalam minggu kemarin itu 2 kali, ya, hari Rabu dan hari Jumat, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi yang lebih teknikal sifatnya hari Sabtu dan Minggu. Ya, dan artinya ini ngebut, ya? Ya, dan ngebut, dan itu kemudian ditindaklanjutin pada sidang kabinet. Setelah sidang kabinet baru kemudian diluncurkan oleh Pak Presiden di kantor pos. Iya, tapi Mas Arief, kalau tadi Anda mengatakan ini ngebut, ini ekstra kerja keras 1 minggu langsung launching, bisakah ini disamakan juga bahwa ini program instan? Tidak, karena ini memang sudah dipersiapkan sejak lama, ya, konsepnya sudah disiapkan. Sudah siap lama. Sejak kampanye dulu malah, ya? Kampanye dulu memang merupakan bagian daripada sebuah proses penyempurnaan yang kita lakukan terhadap apa yang sudah dibuat oleh pemerintahan yang lalu. Jadi misalnya Kartu Indonesia Sehat ini adalah perluasan program dari Jaminan Kesehatan Nasional yang secara kelembagaan itu ada di BPJS untuk insurance-nya gitu, ya. Nah, kenapa kita sebut pengembangan? Karena misalnya di program JKN itu kan hanya yang sifatnya kuratif. Kita sakit, kemudian kita datang ke dokter ataupun ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk, kemudian diobatin, kira-kira seperti itu. Tapi kemudian perluasan Kartu Indonesia Sehat itu bukan hanya kuratif, seperti yang disampaikan oleh Saudara Iksan Mojo, tetapi juga ada preventif, pencegahan, tetapi juga ada promotif. Ya, jadi pola hidup sehat, kemudian pencegahan, seperti itu. Nah, kemudian ini yang plusnya tadi. Ya, plusnya itu. Nah, plusnya itu. Dan jadi misalnya kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan terhadap proses kehamilan, karena kita tahu misalnya beberapa tahun terakhir ini angka kematian ibu ketika melahirkan tuh secara rasio itu makin lama makin tinggi, ya, jumlahnya, bukan makin menurun. Dan ini sebenarnya aspeknya lebih kepada aspek preventif dan promotif, bagaimana menjaga agar proses kehamilan tuh si ibu tetap sehat, apalagi bagi mereka yang kurang mampu, ya, berasal daripada keluarga faktor kurang asupan mampu. gizi juga sangat berpengaruh, ya, kan? berpengaruh, dan di KIS itu dimungkinkan untuk sampai ke sana nantinya. Kemudian di Kartu Indonesia Pintar juga ini juga bagian pengembangan program dari bantuan siswa miskin.
Nah, tetapi memang kenapa kita sebut dengan pengembangan program, kalau awalnya itu wajib belajarnya adalah 9 tahun, ini kemudian diperluas menjadi ke depan menjadi 12 tahun. Nah, begitu juga program keluarga sejahtera ya, kartu keluarga sejahtera. Kita tahu bahwa persoalan masyarakat yang kurang mampu pada saat ini, kalau dia misalnya berdagang ataupun berusaha adalah persoalan permodalan. Nah, di dalam program keluarga sejahtera itu nanti ada injeksi yang sifatnya bantuan tunai, yang stimulan, yang melalui yang kita sebut dengan e-money tadi itu, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan usaha yang produktif, yang selama ini misalnya sudah dilakukan oleh keluarga-keluarga tersebut, apakah dia misalnya pedagang kaki lima, jadi atau bukan memulai baru pasar, dan seterusnya. Bukan memulai sesuatu yang baru, Kita tapi melakukan proses penyempurnaan terhadap apa yang sudah dilakukan. Ini menarik. Ya, oke. Baik, Bapak sekalian, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.